kita kosmos, jelas itu pinjaman dari bahasa Barat dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain, dan itu pun pinjaman juga dari bahasa Yunani. Kosmos itu artinya harmonis sebetulnya, lawan dari chaos. Karena orang Yunani dulu berpendapat bahwa jagat raya ini harmonis sekali, tidak chaotic, dan itu didukung oleh Al-Quran. Quran juga mendukung bahwa alam raya ini adalah alam yang serasi sekali. Misalnya dalam surat Tabarak ya, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan mendapatkan dalam ciptaan Tuhan yang Maha Kasih itu suatu disjunction gitu ya, tafawut, suatu keadaan yang tidak serasi. Iya. Farji'il basara hal tara min futur. Coba lihat kembali, apakah ada hal-hal yang tidak harmonis gitu. Marji'il basara karratin. Sekali lagi, lihat. Marji'il basara karratin. Yang kali ilaikal basara khasir wa hasir, kamu akan, jadi ilustrasinya kuat sekali. Kamu akan capek melihat cacat dalam jagat raya ini, nggak ada. Gitu. Jadi Quran sendiri mendukung konsep bahwa jagat raya ini harmonis. Karena itu perkataan kosmos bisa kita pinjam dengan aman. Nah, lawannya adalah chaos. Ini ada, saya membaca riwayat dari kata-kata. Ternyata gas itu, perkataan gas itu dari chaos sebetulnya. Itu penemu dari zat gas itu orang Finlandia. Lalu pikir-pikir, kalau benda padat ini tetap saja, benda cair juga tetap. Gas ini kan kemana-mana, itu kacau gitu kan. Ini namanya chaos. Tapi dalam bahasa Finlandia itu menjadi gas. Iya. Jadi, nah alam itu yang khas Arab itu alam sebetulnya. Alam, alhamdulillahirabbil alamin. Nah alam lebih teologis. Perkataan alam itu lebih teologis karena alam itu lebih bersifat paham ketuhanan. Karena alam itu artinya manifestasi. Ya, apa? Takdir, ya. Takdir dalam bahasa Al-Quran. Oke, kita meminjam dari bahasa Arab dan kita sebut jagat raya ini alam. Berarti kita mengakui bahwa jagat raya ini adalah manifestasi Tuhan. Gitu kan? Alamun itu manifestasi. Dari satu akar kata dengan alamat. Alamat. Alamat itu kan artinya pertanda. The sign of God. Gitu. Nah, kemudian alam ini diatur menurut aturan-aturan yang tingkat kepastiannya itu sepanjang itu menyangkut materinya itu tinggi sekali. Sebetulnya semua aturan Tuhan itu ada pasti juga, tetapi kalau aturan Tuhan mengenai benda itu menyangkut variabel yang cukup pendek, sehingga karena itu kita bisa mengetahuinya secara lebih mudah. Maka menghasilkan ilmu pasti. Nah ini namanya takdir. Itulah takdir menurut Quran, bukan takdir dalam bahasa kita. Seperti dalam surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizul alim. Matahari itu beredar menurut garis yang telah ditetapkan, dan itulah takdir Dia yang maha tinggi dan maha mengetahui. Jadi takdir itu artinya keputusan yang tidak lagi berubah. Itu takdir. Dalam percakapan sehari-hari takdir sudah mempunyai konotasi lain. Ya. Jadi sebetulnya yang kita sering dengar dari para penceramah kita, alam ini diatur dengan sunatullah itu sedikit kurang tepat. Ya. Tidak terlalu salah, tapi sedikit kurang tepat. Melainkan diatur oleh takdir Allah, oleh satu keputusan dari Tuhan yang tidak bisa dirubah. Nah, yang diatur dengan sunnatullah itu ialah hukum pergaulan umat manusia, sosial, itu sejarah, politik itu dengan sunnatullah. Mengapa ada perbedaan? Begini, tadi saya katakan kalau takdir itu lebih menyangkut masalah benda. Misalnya air oleh Tuhan ditakdirkan mempunyai permukaan yang merata, yang rata. Ini kan ilmu alam SD itu kan. Tapi efeknya luar biasa, efeknya mempengaruhi seluruh hidup kita. Banjir itu misalnya itu kan
karena antara hulu dan hilir nggak sama, karena itu kemudian ini. Sebaliknya misalnya apa itu namanya perusahaan air minum itu menggunakan hukum ini, irigasi menggunakan hukum ini, hukum bahwa air itu mempunyai permukaan yang rata. Karena itu air di rumah-rumah kita bisa naik ke keran kalau karena asalnya lebih tinggi kan. Nah itu namanya takdir. Maka orang bekerja tidak mungkin melepaskan takdir. Semua harus tunduk pada takdir. Kalau kita menginginkan air itu mengalir ke tempat kita, ya hulunya harus lebih tinggi daripada hilirnya itu sendirinya. Dan karena variabelnya itu pendek, maka mudah sekali diketahui. Nah sebaliknya, bahwa masyarakat yang tidak menegakkan keadilan, akan hancur. Itu sunnatullah, bukan takdir. Oleh karena itu, kita sering tidak tahu, sering enak-enakan saja berbuat zalim. Karena apa? Karena the time of response, waktu yang diperlukan untuk timbulnya efek dari perbuatan yang menyangkut masalah sunnatullah itu panjang, lebih panjang. Kalau kita masukkan tangan kita ke dalam api, time of response-nya hampir nol. Artinya seketika itu juga kita kepanasan kan. Tapi kalau kita berbuat zalim kepada manusia, maka hukuman yang diancam oleh Tuhan itu tidak terjadi seketika itu juga. Ada time of response yang panjang. Nah disinilah manusia sering terkecap. Seolah-olah nggak ada apa-apa, kita berbuat gini juga nggak apa-apa, 10 tahun nggak ada apa-apa, 30 tahun nggak apa-apa. Ya wait a minute, ya, tunggu aja. Kalau 50 tahun atau 100 tahun itu dalam hitungan sejarah itu masih pendek. Tetapi akibatnya luar biasa. Masyarakat jungkir balik tidak karu-karuan. Kenapa? Ayat kawan, iya betul. Nah itu Pak, jadi apa itu namanya? Hukum keseimbangan itu yang mengatur paling sederhana itu timbangan di pasar, itu kosmos. Dan itu kalau menyangkut benda, itu apa itu namanya? Pasti sekali. Karena kita itu juga kita bisa hasilnya. Tetapi ketika menyangkut masalah masyarakat, sebenarnya patrulnya sama, polanya sama, yaitu pola keseimbangan, pola hukum keseimbangan. Tapi karena menyangkut masyarakat menjadi sunnatullah. Jadi sunnatullah itu bisa dirumuskan, keadilan akan membuat masyarakat tegak, kezaliman akan membuat masyarakat hancur. Itu kira-kira begitu. Nah, tapi karena time of response itu panjang, maka tidak bisa kita menegakkan keadilan sekarang dan besok melihat hasilnya adalah positif. Itu harus it takes time. Bukan? Ya. Bisa juga, bisa ditafsirkan seperti itu, Bu. Jadi artinya ya, Bu ya. Dan begini, ya jelas penjajahan itu kezaliman. Tetapi seandainya tidak ada penjajah, banyak kezaliman lokal yang jauh lebih parah. Jadi banyak sekali, banyak betul. Misalnya kezaliman sati. Itu kezaliman sati yang melarang kan Belanda. Sati barangkali Ibu udah nggak tahu. Di kalangan orang Hindu, sati ialah kewajiban seorang janda wanita untuk terjun ke dalam api yang sedang membakar jenazah suaminya untuk menjamin bahwa dia akan berkumpul lagi di surga. Itu di Bali itu kan yang melarang Belanda. Karena itu banyak ada seorang antropolog yang mengatakan bahwa dulu ketika Islam masuk ke sini yang paling berkepentingan menyebarkan Islam itu para ibu. Karena dengan Islam maka kedudukan wanita menjadi naik tinggi sekali. Sati tidak ada. Yang ironis kan di India sekarang ini kan muncul kaum Hindu fundamentalis yang ingin mengembalikan ajaran sati. Dan itu dilarang dilawan betul oleh pemerintah dan India. Jadi mungkin awetnya penjajahan di Indonesia sampai 350 tahun karena penjajah sendiri juga membawa hal-hal
yang membuat kita menjadi lebih adil dalam beberapa hal. Banyak kezaliman lokal yang hilang oleh hadirnya Belanda. Jelas agama Kristen lebih adil dan lebih benar, biarpun dalam ukuran Al-Quran, daripada agama animis misalnya kan, daripada agama pagan misalnya kan, dan seterusnya begitu. Mungkin itu yang membuat kita menjadi 350 tahun itu. Ya, silakan. Tadi Jamil mengatakan bahwa hukum alam seperti api itu akan segera membakar dan tidak akan terjadi kalau artinya tetap akan membakar walaupun orang saleh. Lalu bagaimana dengan masalah Nabi Ibrahim, di mana Tuhan mengatakan hai api dinginlah, selamatlah Ibrahim. Nah, itu kan sudah melanggar hukum alam. Kedua juga dalam pertunjukan sering kita lihat orang lalu menginjak api atau bara itu tidak apa-apa. Itu apa yang berlaku di sini. Kedua, tadi dikatakan bahwa kesenjangan sosial itu pada waktu zaman Abbasiyah di Baghdad karena ketidakadilan. Nah, apakah kesenjangan sosial yang terjadi di waktu ini juga mungkin karena adanya faktor-faktor ketidakadilan sehingga makin lama makin lebar. Tentunya akan berlaku sunatullah. Ini bagaimana kira-kira? Oke, mengenai Ibrahim yang dalam Quran disebut dibakar tapi kemudian tidak terbakar karena Tuhan berfirman kepada api kuni bardan wa salamun ala Ibrahim, hai api jadilah kamu dingin dan tidak punya efek apa-apa, selamat saja bagi Ibrahim. Ya, ini namanya mukjizat, dan mukjizat itu dalam bahasa Arab disebut khariqul adat, breaking the law. Tapi yang break the law itu Tuhan sendiri, karena dokter memang datangnya dari Tuhan. Jadi ada semacam dispensasi. Ya, misalnya di Indonesia ini ada hukum undang-undang tidak ada monopoli, tapi ya misalnya begitu ya. Ya, sekarang persoalannya kan seberapa jauh orang itu berhak membuat dispensasi kan gitu kan. Nah Tuhan ya kita tidak bisa mempersoalkan begitu. Seberapa jauh Tuhan berhak membuat dispensasi untuk hukumnya sendiri. Karena itu mukjizat bisa. Nah, mukjizat bisa. Ini di luar tafsiran yang lain. Artinya tafsiran yang lain. Persoalannya kan seberapa jauh orang itu berhak membuat dispensasi kan gitu kan. Nah Tuhan ya kita tidak bisa mempersoalkan begitu. Seberapa jauh Tuhan berhak membuat dispensasi untuk hukumnya sendiri. Karena itu mukjizat bisa. Mukjizat bisa. Ini di luar tafsiran yang lain. Artinya tafsiran yang lain yaitu bahwa sebetulnya yang ada dalam Quran itu mengenai Ibrahim yang dibakar kemudian tidak mempan itu sebetulnya tidak harfiah dibakar lalu tidak mempan, tetapi Ibrahim itu selamat dari kezaliman, dari kesesatan syirik itu. Meskipun dia diliputi oleh suasana syirik, bahkan apa-apanya sendiri, tapi dia selamat. Itu maksudnya. Ada tafsir semacam itu. Bahkan juga agama percaya tentang adanya mukjizat. Nah, Quran penuh tentang cerita mukjizat ini, ya, terutama berkenaan dengan Nabi Musa yang paling banyak itu melakukan mukjizat itu, dan juga Nabi Isa. Tentang Nabi sendiri dalam Quran tidak ada. Nabi kita tidak ada, hanya hadis yang menyebut bahwa Nabi itu melakukan mukjizat, tapi Quran sendiri tidak ada. Yang jelas ada dalam Quran itu ialah Quran itu sendiri mukjizat bagi Nabi kan, mukjizat bagi Nabi. Jadi itu bisa ditafsirkan begitu, semacam dispensasi. Nah sekarang bagaimana orang-orang yang pertunjukan itu? Ada seorang ahli sulap yang hebat sekali, mungkin terbesar di dunia ini, itu David Copperfield kan? Ya, yang pernah membuat hilang itu tugu Selamat Datang di New York itu. Dia begitu yakin bahwa dia bisa membuat itu hilang, sampai waktu itu kan untuk bisa melakukan itu kan dia harus minta izin Kongres kan. Dan nanti kalau hilang betul ya bagaimana? Untung diizinkan oleh Kongres dan dijamin bahwa itu tidak hilang betul, bisa kembali, lalu dilakukan. Kan hilang betul kan? Sementara dia
dia lakukan sesuai dengan ilmunya itu hilang betul, tidak ada. Dengan helikopter keliling-keliling dengan kamera-kamera memang betul-betul tidak ada, hilang betul itu. Itu David Copperfield. Tetapi David Copperfield ini mungkin karena konfidensinya begitu tinggi dan mungkin karena orang barat gitu ya, dia jujur, dia mengatakan it's nothing magic about it. Ini hanya masalah illusion saja, ilusi. Masalah ilusi. Jadi itu bisa dipelajari semua orang, tapi dia tidak akan mengajarkan kepada orang karena ini adalah rahasia bisnis. Kalau dia begitu kan, ya. Ya, ada orang yang mengklaim begitu, ada dari jin. Ya, ada juga karena jin itu memang ada. Ya, tetapi apa itu namanya unsur ilusi biarpun dari jin itu besar sekali. Karena itu tadi saya sebut Nabi Musa ketika diutus kepada Fir'aun, lalu ada pertandingan sihir itu kan Quran menyebutkan ketika para ahli sihirnya Fir'aun melemparkan tongkat-tongkatnya dan tali-talinya dan menjadi ular, itu kan digunakan istilah khuyila. Wa khuyila ilaihim annahu yas'a. Maka terkhayalkan pada orang yang menonton bahwa tali-tali itu bergerak. Jadi digunakan khayal, artinya tidak real. Perkataannya yang digunakan khayal. Oleh karena itu Quran mengatakan wala yuflihas fil khairata. Oleh karena itu ahli sihir itu tidak akan menang kalau jika usaha mereka. Jadi yang kita lihat pada tontonan-tontonan itu sihir. Sihir dan sihir itu unsurnya adalah khayal, karena sebetulnya mata kita dan telinga kita itu tidak hanya fisik tetapi kultural. Telinga kita itu telinga kultural. Memang secara fisik sama, tetapi apakah kita mendengar sama? Kan beda. Misalnya orang Sunda mendengar koko ayam itu kan apa? Kongkorongok kan? Padahal orang Sumatera kukuruyuk. Orang Inggris kududu. Maka kan beda sekali kan? Jadi telinga kita itu telinga kultural, tidak hanya telinga fisik. Nah, begitu juga mata kita itu ada unsur kulturalnya, artinya bisa dimanipulasi. Jangan dikira mata itu melihat seperti itu objektif. Banyak yang didikte oleh kulturalnya. Jadi artinya masih ada ruang untuk manipulasi, dan itulah masuknya khayal, itu masuknya ilusi-ilusi. Dan itu David Copperfield ahli sekali. Ya, sayangnya dia katanya ini rahasia bisnis, jadi kita bilang. Ya. Kenapa? Ilusi karena harapan. Banyak harapan di situ. Oke, yang kedua tadi apa? Kisah sosial di Indonesia. Ya, asumsinya benar. Kalau menuju seperti zaman Abbasiyah dulu, ya apa yang menimpa Baghdad akan menimpa juga kita. Itu hukumnya begitu. Hukum alamnya begitu, hukum dari Tuhannya begitu. Tapi apakah kita ini separah Baghdad dulu? Saya kira tidak. Belum. Misalnya gini, ibu dan sekalian, contohnya aja dengan Filipina aja kita jauh sekali. Kita itu jauh lebih adil daripada Filipina. Saya baru aja pulang dari Filipina. Saya lihat bagaimana Manila kok jadi kumuh begini, kelihatannya gelap. Lampu jalannya tidak ada. Semua mobil mengandalkan lampunya sendiri. Biarpun dalam kota di Filipina itu. Padahal tahun 69 dulu, saya datang ke sana pertama kali, saya kagum betul. Waktu itu jauh lebih hebat daripada Jakarta. Bukan Manila itu merosot, ada unsur merosot, tapi Jakarta yang naik luar biasa. Lalu kita ada pertemuan di rumah kediaman duta besar itu Pak Suartono dan semuanya datang. Termasuk orang-orang Indonesia yang bekerja di ADB, Asian Development Bank itu. Dalam diskusi, coba Filipina itu pendapatan per kepala lebih tinggi dari kita. Kita ditaksir sekitar 800-an. Filipina itu 1050 sampai 1100.
Tapi efeknya tidak terasa. Mengapa? Karena seluruh kekayaan hanya terkonsentrasi pada beberapa orang. Hanya beberapa orang, ya termasuk Horizon Aquino sebetulnya. Horizon Aquino, Marcos dan sebagainya. Sehingga Filipina itu namanya negeri demokrasi, tapi sebenarnya diperintah oleh orang-orang kaya saja. Senator, kongresmen dan sebagainya itu berfamili, semuanya berfamili, keponakan, mantu, anak. Karena untuk maju di bidang politik harus ada uang. Mahal sekali. Ya ini apa namanya? Akses dari demokrasi. Akses dari demokrasi yang negatif sekali. Kemudian ada lagi keterangan yang sangat menarik dari orang-orang kita di kedutaan. Di sini di Manila itu banyak sekali daerah kumuh. Dalam satu daerah yang sempit banyak sekali penghuni. Itu adalah peliharaan kaum politisi. Mengapa? Karena mereka suara menang dan tidak kan banyaknya suara. Jadi dalam satu daerah kecil orangnya banyak, jadi menang suaranya. Itu coba. Karena itu Filipina ya, saya kira hancur itu. Ditambah dengan masokismenya kan, semua orang bersenjata. Menurut duta besar kita di sana itu, dia mendapat informasi bahwa di Filipina itu beredar 300.000 senjata yang diadakan. Kalau semuanya berontak kan ya habis. Sehingga kalau kita naik pesawat Filipina, terutama domestik, itu jangan heran kalau penumpang sebelah kita itu punya pistol. Gimana dia harus punya pistol gitu. Nah, jadi artinya, ya ini bukan menghibur diri. Kita masih lebih baik dari Filipina. Kalau balapan hancur, barangkali Filipina lebih dulu. Kecuali kalau si Ramos ini ya punya kekuatan yang sangat. Katanya sekarang ini malah diatur, kalau melarang sama sekali pemilikan senjata tidak bisa, tapi kalau membawanya keluar rumah harus ada izin. Nah, seberapa cara efektif itu juga masih menjadi persoalan. Nah, dilihat dari itu, satu pelajaran yang bisa kita tarik adalah kita jangan sampai menjadi Filipina. Nah, ini lagi-lagi masalah. Kalau dan itu saya anjurkan membaca buku. Baru saya lupa nama pengarangnya, tapi judulnya saya ingat The Lord of the Ring. The Lord of the Ring. Ya, barangkali sudah ada yang baca. Ini orang Inggris of the Ring. Maksudnya ring sini adalah ring Pacific Rim, yaitu apa namanya daerah timur jauh. Jadi tuan-tuan dari daerah Pasifik, yaitu yang menceritakan tentang Cina perantauan yang berkonspirasi untuk menguasai seluruh daerah Pasifik, dan mereka telah berhasil di Filipina dan di Thailand. Nah, di sini masih separuh berhasil. Maksud saya gini, kalau di Filipina politik itu sudah mereka kuasai sama sekali kan. Dari sana kita kan Cina. Di Thailand juga jenderal-jenderal itu banyak sekali Cina. Di Indonesia karena kita ya berpegang teguh kepada Pancasila dan Bhinneka, maka mereka tidak mempunyai legitimasi politik, atau at least itu ada hambatan dari segi politik. Tapi dari segi bisnis, nah sekali mereka juga mempunyai akses pada politik, artinya dengan bebas menjadi apa saja dalam politik, ya habis negara kita. Ya. Dan mereka ini mempunyai aset katanya sampai 340 miliar dolar jumlah seluruhnya. Artinya ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Jepang kalau aset itu dikumpulkan. Dan sebagian besar itu karena merampok yaitu melalui bankruptcy yang direncanakan, planned bankruptcy. Jadi suatu bank yang mereka miliki bangkrut sehingga tidak bisa bisnis, tapi sebenarnya uangnya disisihkan buat main. Jadi termasuk Edi Tanzil itu sebenarnya adalah bagian dari itu. Kalau mengorbankan 1-2 orang dihukum seumur hidup itu nggak apa-apa, bukan masalah. Ya. Jadi apa namanya di situ ada judul buku judul pembahasan namanya Thick Face Black Heart. Nah, jadi orang-orang itu adalah thick face black heart, bermuka tebal dan berhati hitam. Artinya
ya tidak usah malu-malu dan harus tegas. Nah, Filipina itu menjadi seperti itu karena tidak ada resistensi, tidak ada mekanisme untuk resist. Nah di Indonesia seperti di Filipina, di Malaysia itu karena Islam mereka terhalang. Di Filipina mereka menjadi Katolik sama sekali. Sepertinya satu hal yang simpatik yaitu karena mereka adaptasi kepada the mainstream dari kultur Filipina menjadi Katolik. Di Thailand juga begitu, menjadi Buddha sama sekali. Tapi di Indonesia dan di Malaysia mereka tidak menjadi Islam karena mereka masih mempunyai stereotip mengenai orang Islam sebagai warisan dari zaman Belanda, bahwa Islam itu adalah agamanya kumuh, agama kaum bawah. Mereka tidak mau turun pangkat. Tapi hikmahnya mereka tidak punya akses dalam politik akhirnya. Nah sekarang mulai. Tapi kita percaya bahwa Islam beda dengan Katolik atau Buddha. Artinya kalau mereka menjadi Buddha seperti di Thailand masih tetap membawakan aspirasi kecinaannya. Menjadi Katolik di Filipina masih tetap membawa aspirasi kecinaannya. Di Indonesia umumnya kalau menjadi Islam itu habis. Ditelan oleh Islam. Jadi Islam itu seperti ragi yang bekerja, yang membuat sepotong singkong menjadi tape tanpa terasa. Gak bakal bisa dikembali singkong lagi. Ya artinya maksud saya jangan menghalangi Cina masuk Islam. Karena skenario itu kemudian kalau itu kita gak boleh itu Cina masuk Islam ya. Gak boleh. Agama kita melarang itu. Merasi ya. Ya oke. Gimana? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang Cak Nur jelaskan hari ini banyak berkisar tentang proses keadilan alam yang berkaitan dengan proses manusia. Di sini Cak Nur banyak menjelaskan tentang ketidakadilan manusia dalam satu negeri misalnya mengakibatkan terjadinya satu balasan dari Tuhan. Saya mencoba membuat satu kesimpulan dengan dua wilayah di sini, yaitu yang berdiri sendiri menjadi keterikatan yang tidak bisa dilepaskan dari masalah etika moral. Yang saya coba membuat dua wilayah ini, satu keadilan yang bersifat individu, yang mana berkaitan antara hubungan pribadi kepada Tuhan yang kalau kita tangkap dalam pelajaran agama tentunya perilaku setiap manusia untuk bersikap jujur mungkin ada kaitannya dengan beberapa surat Al-Quran yaitu Al-A'raf ayat 28-32, kemudian juga di Al-Tin ayat 8, penggambaran bagaimana manusia tidak boleh berbuat keji, harus berlaku jujur pada setiap tindakan misalnya, itu ada kaitannya hubungan pribadi dengan Tuhannya. Dan kedua, keadilan yang bersifat material. Yang material di sini tentunya menyangkut hal-hal yang seperti Cak Nur jelaskan tadi, yaitu menyangkut tentang kejaliman satu kelompok mengakibatkan Tuhan mengadakan satu hukuman. Tapi kalau kita lihat dalam konteks sekarang, nampaknya apa yang Cak Nur jelaskan peristiwa di Baghdad itu kan hampir setiap negara banyak hal-hal yang demikian. Nah, bagaimana kaitannya ini? Dan yang kedua, saya mungkin bisa menangkap yang Cak Nur jelaskan tadi, mungkin istilah yang mungkin saya pernah dengar itu ialah adat kauniyah mungkin ya. Kauniyah atau kauniyah berdasarkan Al-Quran ya. Di sini ada, saya minta satu tanggapan sebagai satu pembanding. Bagaimana hubungan parameternya manusia, yaitu mungkin ayat kauniyah dan hubungan alam yang kauniyah, yang sebagian mungkin Cak jelaskan, tapi dengan konteks sekarang itu mungkin beda, karena masa dulu mungkin barometernya hanya masalah badan. Tapi kalau kita lihat sekarang, hampir banyak hal-hal yang kita lihat kejoliman di, ya mungkin peristiwa Manila misalnya. Kemudian apakah seperti Bangladesh yang sering ditimpa bencana itu juga merupakan satu sikap hukuman Tuhan misalnya. Dan bagaimana Amerika yang mungkin menurut kepada kita negara yang sudah menurut
alam kita ya, mungkin etikanya sudah terlalu bebas dan nampaknya juga berjalan dengan hal yang baik-baik saja. Ini saya minta tanggapan bagaimana dengan kaitannya juga dengan masalah pribadi manusia terhadap Tuhan, keadilan-keadilan yang keseharian, artinya bermasyarakat ya. Itu bagaimana penilaian menurut Cak Nur? Ya, saya rasa demikian, terima kasih. Ya, wah, banyak sekali. Dari mana nih maksudnya? Oke, karena Anda menyebut-nyebut mengenai manusia, jadi keadilan antar sama manusia dalam arti bahwa kita harus berlaku baik pada sama manusia. Saya kira itulah memang intinya kan, ya. Karena itu sebetulnya ketika saya tuliskan di papan tulis tadi itu bahwa ada perkataan atau konsep yang dinyatakan dalam kata-kata adil dalam masyarakat itu yaitu keadilan, itu ada sangkut pautnya dengan ketengahan, ya, pasif, dan ada sangkut pautnya dengan fairness, kejujuran, dan keseimbangan. Sebetulnya yang tidak saya sebutkan, yang Anda mengingatkan kita itu ialah konsep kesamaan, egalitarianisme, kesamaan antara manusia, bahwa manusia itu semuanya sama, tidak ada lebih dan kurang. Nah, jadi adalah suatu perbuatan yang melanggar prinsip keadilan kalau kita secara a priori membuat perbaikan manusia itu tinggi dan rendah menurut pertimbangan-pertimbangan askriptif. Askriptif itu artinya kualitas pada kita yang bukan pilihan kita. Seperti misalnya di mana kita lahir, warna kulit kita bagaimana, dan sebagainya, itu namanya hal-hal yang askriptif. Artinya sesuatu yang bukan hasil kerja kita, melainkan given. Itu namanya askriptif. Semua hal yang askriptif tidak boleh menjadi unsur pembeda antar manusia untuk tinggi dan rendah. Maka dari itu rasialisme itu adalah dosa yang besar sekali kalau kata. Malahan sebetulnya kalau dengan sedikit tafsiran, sebetulnya dalam Quran itu digambarkan bahwa dosa pertama makhluk itu ialah rasialisme, yaitu ketika iblis menolak untuk sujud pada Adam hanya karena merasa lebih tinggi, karena iblis itu dibikin dari api dan Adam dari tanah. Jadi itu dosa rasialisme, kesombongan rasialisme. Jadi rasialisme itu adalah dosa makhluk yang pertama. Kita tahu bahwa dalam Quran itu ada drama-drama kosmis yang menyangkut dosa itu 3. Pertama ialah yang menyangkut iblis yang menolak untuk sujud atau mengakui hubungan Adam karena rasialisme. Yang kedua adalah ketika Adam dan istrinya melanggar larangan Tuhan mendekati sebuah pohon. Ini adalah dosa keserakahan, maksud untuk memperoleh sesuatu yang bukan menjadi haknya. Jadi keserakahan adalah dosa yang kedua. Yang ketiga ialah ketika Kain membunuh Abel, ya. Qabil membunuh Habil karena iri hati. Nah, jadi dosa yang ketiga itu adalah iri hati. Kalau kita lihat berbagai persoalan manusia itu banyak sekali berkisar sekitar 3 ini. Tidak bersedia melihat manusia itu sama, itu sombong, gitu kan? Itu sombong itu karena itu dalam Quran banyak sekali ditegaskan bahwa Tuhan tidak suka pada orang sombong. Apalagi dalam hadis disebutkan bahwa la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min al-kibar. Tidak akan masuk surga orang yang dalam dirinya itu ada unsur kesombongan biarpun yang seberat atom. Kemudian yang kedua adalah keserakahan, tamak namanya. Yang ketiga adalah iri hati, cemburu, yaitu ketidaksediaan melihat orang lain lebih untung dari kita. Ini semuanya sebenarnya pada manusia itu ada potensi itu. Kita bisa lihat saja diri kita sendiri. Kalau kita mendengar orang lain beruntung, lalu kita merasa iri hati atau sedih, kok bukan saya, itu unsur iri hati. Sebaliknya kalau mendengar orang lain celaka, syukur lu. Nah, itu kan itu unsur iri hati. Itu bisa kita teliti sendiri diri kita. Setiap kali ini bersembunyi dalam kedirian kita yang susah sekali kita lawan. Dan kita harus melatih untuk melawan. Cara melawannya ialah kalau mendengar orang beruntung, ya kita harus memaksa masa diri untuk ikut bersyukur.
Mula-mula masa diri, lama-kelamaan kan, ya habit is second nature kan, kebiasaan kan merupakan natur yang bisa. Gimana Bu? Iya, nah. Iya. Ya. Oh ya, ada indikasi. Jadi, oke. Jadi itu asalkan ini ya, asalkan bukan rasialisme, itu masih bisa diobati, saya kira. Memang Quran menyebutkan gini bahwa manusia itu diciptakan selalu berselisih. Wala yazulun mustaqim. Tapi ada terusnya illa marrahimah rabbuk, kecuali orang yang mendapat rahmat dari Tuhanmu. Nah, kalau orang itu mendapat rahmat dari Tuhan, tidak mudah berselisih. Karena dia menjadi lapang, menjadi kasih, gitu, compassion, ada compassion gitu kan, gitu. Ya karena itu dalam satu diskusi yang menyangkut banyak tokoh-tokoh agama, ya terpaksa kita bilang, ya Anda mungkin melihat orang Islam itu sudah bertengkar, dan memang betul, ya saja NO kan. Tapi paling tidak, kalau orang Islam itu bertengkar, lalu tidak ada itu rebutan masjid lalu bunuh-bunuhan. Tidak ada. Tapi HKBP, rebutan gereja itu bunuh-bunuhan. Ya itu apakah unsur etnis, unsur apa, nggak tahu kita. Tapi Quran memang menyebutkan bahwa orang-orang itu kamu kira utuh, tapi sebetulnya cerai-berai. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Mereka kamu kira itu utuh, tapi sebetulnya banyak perselisihan di dalamnya. Muhammadiyah dan NU itu sudah bertengkar hampir 1 abad. Ya. Tapi nggak pernah terjadi perebutan masjid lalu. Jangankan membunuh, melukai aja nggak pernah. Nah ini Pak KBP itu bunuh-bunuhan itu. Padahal satu etnis ya. Padahal satu etnis. Ya. Kalau NU dan Muhammadiyah paling tidak banyak Padangnya sama Jawanya gitu kan. Tapi itu nggak bunuh-bunuhan. Oke. Bentar, saya teruskan. Jadi ada unsur itu. Maka dari itu sikap adil kepada sesama manusia itu harus dikaitkan dengan nilai kemanusiaan itu sendiri. Jadi humanisme universal, universal humanism. Nah itulah yang hendak ditanamkan melalui ritus haji sebetulnya itu. Haji itu kan sebetulnya demonstrasi dari kemanusiaan universal. Kebetulan agama Islam sukses dibanding agama lain, paling sukses dalam ya. Kalau kita haji itu lihat segala macam ras itu ada. Iya, dari seluruh muka bumi. Karena itu saya sedikit menyesalkan. Dulu itu ada seorang ahli sejarah namanya Slamet Mulyono, mengarang buku Runtuhnya Majapahit, yang kemudian buku itu dilarang oleh pemerintah kita melalui Departemen Agama. Nah, Menteri Agamanya adalah Pak Kiai Dahlan dari NU. Karena di situ dimuat katanya wali-wali itu Cina. Jadi rupanya ini ada orang Islam di Indonesia itu tersinggung kalau wali itu Cina. Ya, what's wrong gitu ya? Jadi dia dibiarin aja bagaimana. Kalau memang kenyataannya Cina, ya kenapa? Bahwa yang mengislamkan Cina itu Cina, apa salahnya? Ya apa salahnya? Seolah-olah baru benar kalau yang mengislamkan itu orang Arab. itu ya memang buku itu memang tendensius ya, tendensius. Tapi kalau pelarangannya waktu itu karena itu Selamat Mulyono. Awal-awal Orde Baru itu. Ya, awal Orde Baru. Memang ada tendensiusnya kira-kira gini. Jadi Cina itu kan judul bukunya kan Runtuhnya Majapahit. Katanya jadi Cina lah penyebab keruntuhan Majapahit dengan membawa Islam.
Nah sekarang ini Cina pula yang akan meruntuhkan republik membawa komunisme. Kira-kira gitu tesisnya itu. Tapi ya sosialisme itu nggak betul. Ya tidak mustahil kita itu memang disangka dari Cina. Paling tidak itu ada unsur yang datang dari utara, itu Sampokong dan segala macam itu. Sebab orang Cina memang lebih dulu kenal Islam daripada kita. Kalau kita lihat itu riwayat Marco Polo itu, ketika menempuh jalan sutra kan di mana-mana ditolong dan diberi petunjuk orang Islam. Sampai di Beijing pun ketemu banyak sekali sarjana Islam, baik orang Arab sendiri maupun orang Cina. Jadi maksud saya, rasialisme itu kadang-kadang gak rasional ya. Tidak rasional ya. Sampai, ya kalau ada patah Cina ya kenapa ya, biarin aja Cina. Dan barangkali memang Cina betul, tidak mustahil itu. Ya. Iya, diberi jempol. Iya. Oke. Jadi kita harus menegakkan rasa kemanusiaan itu. Manusia itu sama di hadapan Allah SWT. Maka dari itu haji itu hikmahnya adalah di situ. Ini kan ada suatu hadis dari Nabi yang sering dikutip kalau kita mendengar manasik gitu ya. Al-Haji Arafah. Haji itu Arafah. Artinya orang itu tidak sah hajinya kalau tidak wukuf di Arafah. Sayangnya interpretasi fikih menjadi minimalistik sekali. Asalkan orang diam di Arafah sudah haji. Itu kan kelewatan minimalistiknya. Padahal coba sekarang kalau tentu saja kita semuanya harus mencontoh Nabi, ya, mencontoh Nabi. Nah sekarang Nabi itu haji hanya satu kali. Dan apa yang terjadi di Arafah? Dia pidato di Arafah itu. Sampai sekarang masih ada fosilnya itu ya, pidato di Arafah itu. Tapi tinggal fosil karena sedikit sekali punya makna. Dan dalam pidato Nabi di Arafah itu, tekanannya adalah perik manusia. Perik manusia. Dengan tema-tema khusus seperti misalnya menghormati wanita. Ya sekarang sudah bahasa harian. Tetapi waktu itu luar biasa revolusionernya karena wanita baru saja berada dalam suatu zaman ketika wanita dianggap barang kan di Arabia itu. Sampai-sampai coba bayangkan, anak itu bisa mewarisi bekas istrinya ayah itu di zaman Jahiliyah. Ayah kan banyak punya istri, kecuali ibunya sendiri, yang lain itu bisa diwarisi. Bayangkan itu. Karena itu lalu dalam khutbah itu disebut Ayyuhan nas taqullah fin nisa, wahai sekalian manusia bertakwalah kamu berkenaan agama kita. Dalam bahasa yang lebih mundane gitu, hati-hatilah kamu mengenai wanita. Mengapa? Bainakum akhadtumuhunna bi ahdi amanatillah. So kamu mengambil mereka sebagai istri itu karena amanat Allah. Fastahlaltum furujahunna bi amanatillah, dan kamu dibenarkan bergaul dengan wanita itu adalah karena amanat Allah, bukan sembarang. Jadi yang dalam Quran disebut itu misaqun ghalidz, perjanjian yang berat sekali. Ada harus dijaga. Kemudian buruh, kemudian transaksi dagang jangan sampai tidak melindas itu ya, mengenai dilarangnya riba itu kan. Sebetulnya kan sebenarnya itu kan eksploitasi yang terlombar-lombar, bukan? Karena itu banyak ulama yang tidak mengatakan bunga bank itu riba karena tidak ada eksploitasi. Riba itu ialah suatu pinjaman kepada orang yang hampir mati karena tidak makan, lalu sekalian ditindas, itu riba. Nah, orang ke bank kan gemuk-gemuk ya minta pinjaman ke bank. Karena itu Masumi dulu ya pelopor-pelopor bank Saprudin kan bapak Bank Indonesia. Tapi yang mengandung exploitation of man by man itu dilarang. Jadi sebenarnya itu yang dimaksud. Di Arafah begitu. Kita bisa merasakan ibu dan sekalian bagaimana serius Nabi dalam pidato itu. Berkali-kali Nabi mengatakan, bukankah aku telah sampaikan? Tolong inilah semua agama itu perik manusia. Lalu semua yang hadir menjawab, bala, iya Nabi engkau telah sampaikan. Jadi Nabi itu khawatir kalau pesan-pesan ini tidak sampai. Dan setelah itu Nabi wafat
selang 3 bulan. Maka nama haji itu disebut haji perpisahan, kan? Haji wada, dan pidatonya juga disebut pidato perpisahan. Nah selama 3 bulan itu, sekalian ibu, Nabi itu dalam keadaan kadang-kadang sakit itu sering memaksa diri untuk wasiat. Kalau ada orang datang itu diwasiati, kadang-kadang pidato. Seluruh tema-temanya itu kemanusiaan. Salah satunya begini misalnya, dalam keadaan agak gemetar gitu, beliau naik ke mimbar dan pidato, emosional sekali. Ayat nas Allah di dini keamanatikum. Hai manusia, ingatlah Allah berkenaan dengan agamamu dan amanat-amanat yang kamu terima. Allah fima malakat imanukum. Ingatlah Allah berkenaan dengan orang-orang yang kau kuasai dengan tangan kanan. Maksudnya buruh, segala macam orang yang bekerja untuk kita. Apa pelajar nanti? Wa'atamu min matakulum. Kamu harus kasih makan mereka seperti yang kamu makan. Wa'aksuhum min matakulum. Kamu harus kasih pakaian mereka seperti yang kamu pakai. Walau tukallifuhum ma laysa lakum, dan kamu tidak boleh membebani mereka dengan kewajiban yang mereka tidak sanggup. Fa'innahum lahmun wa damun makhalqun amsalukum. Karena mereka adalah daging dan darah serta makhluk seperti kamu. Setelah itu Nabi mengancam, ala man zalamahum fa nahasmu yaumil qiyamah wallahu hakimah. Ingat, barang siapa berbuat tidak adil kepada gurunya, maka akulah musuh mereka di hari kiamat dan Allah yang menjadi hakim. Keras sekali. Dan inilah yang dimaksud itu jiwa kemanusiaan seperti yang didemonstrasikan di haji. Sebetulnya itu, maka haji Arafah itu sebenarnya maksudnya itu. Makanya kalau orang itu betul menghadiri itu, hajinya disebut mabrur. Dan Nabi mengatakan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Tetapi bukan haji mabrur itu lalu ya seperti ada spanduk seperti kiat haji mabrur. Nah haji mabrur kok pakai kiat ini gimana? Itu bagaimana? Seperti bisnis saja. Kiat haji mabrur. Itu makanya sekarang mabrur itu kan artinya mendapat kebaikan. Mabrur itu jadi haji mabrur artinya haji yang mendapat kebaikan. Nah sekarang di Quran itu al-birru itu lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun misalnya kan dalam permulaan juz itu. Kamu tidak akan beroleh kebaikan sebelum kamu mendermakan sebagian dari hartamu yang kamu cintai. Dalam bahasa kontemporer, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kamu mempunyai komitmen sosial. Keadilan lagi, keadilan sosial lagi. Karena itu di kalangan kaum sufi banyak sekali dongeng-dongeng, ya. Termasuk dongeng tentang adanya 2 suami istri yang melarat dan menabung bertahun-tahun untuk naik haji, berhasil berangkat naik haji. Dalam perjalanan yang memakan waktu berhari-hari, mungkin berminggu-minggu itu, dia melewati sebuah desa yang sangat miskin. Anak-anaknya telanjang, perutnya busung karena kurang makan dan sebagainya. Lalu dia merasa iba, kita ini punya uang untuk naik haji. Memang betul kita nanti menjadi haji. Tapi ini ada orang yang mau mati. Satu kampung mau mati kelaparan. Apakah kita tidak egois gitu dia bicara sama istrinya itu. Hanya mau jadi haji. Kalau dia bilang sama istrinya, bagaimana kalau kita nggak usah naik haji, kita kasih aja uang kita sama orang-orang kampungnya. Kemudian istrinya setuju. Maka seluruh bekalnya dikasihkan dan dia pulang. Sampai di rumah ternyata ada seseorang yang menyambut dia. Berpakaian bersih sekali, tapi dia tidak kenal. Salaman dan mengatakan, selamat datang dari haji yang mabrur. Dia protes loh, saya nggak haji, saya batal, di jalan saya kembali. Karena saya kasihkan bekalnya itu kepada orang miskin. Nah itu haji mabrur. Lalu dia hilang, malaikat katanya. Ini dongeng sufi. Kaum sufi biasanya menyampaikan pesannya itu melalui dongeng-dongeng seperti ini. Jadi itu komplit manusia. Maka dari itu, ya sekali lagi saya ulangi, jadi keadilan itu selain ada korelasi dengan masalah ketengahan, tidak memihak, kemudian kejujuran, fairness dan sebagainya, kemudian keseimbangan, juga kesamaan, paham kesamaan manusia. Seluruh manusia itu sama, yang menentukan perbedaan tinggi rendahnya manusia itu ialah achievement-nya. Achievement, apa yang dia bisa beroleh, bukan masalah askriptif. Maka dari itu dalam Quran disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Cuma yang paling mulia di antara kamu ialah yang paling bertakwa.
keadilan kemanusiaan itu. Ya sana. Belum nanti sebenarnya. Ya oke, silakan. Meradai kita dalam rangka umat kita sekarang ini, Pak. Padahal kalau saya ambil kesimpulan dari apa yang Cak Nur sebutkan tadi, bahwa justru itulah yang barangkali akan membawa masyarakat kita menjadi jauh lebih baik daripada apa yang sering dibawakan mengenai surga, neraka, dosa dan sebagainya, tetapi tidak membawa perbaikan terhadap masyarakat. Padahal kalau umpamanya tema apa yang dibawakan oleh Rasulullah dalam 3 bulan terakhir itu kita bisa bawakan, mungkin masyarakat kita justru berbeda dengan apa yang ada sekarang. Terima kasih. Ya, persis itu Pak yang selalu menjadi pertanyaan. Dan jawabnya itu saja, ialah antara karena pertama umat Islam tidak tahu sejarah Nabi. Iya, pelajaran sejarah di pesantren tidak ada. Paling itu hanya biografi Nabi. Dan kalau kita baca namanya kitabnya misalnya Nurul Yakin dan sebagainya, itu lebih merupakan catatan-catatan lebih banyak legenda Nabi misalnya pada waktu masih kecil sudah disunat, itu serem gitu ya. Kemudian umur sekian dibelah dadanya, tapi Nabi sebagai seorang Nabi dan apa yang diperjuangkan itu nggak disinggung. Itu yang dibaca oleh orang-orang di kampung dan di bazar. Jadi kan itu pujian-pujian pada Nabi kan. Hanya pujian-pujian saja misalnya. Makanya di Saudi itu haram jadinya karena lebih banyak mengucap pada Nabi. Misalnya ada syair yang ditujukan pada Nabi, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan dan sebagainya. Ya, that's too much. Ya, masa Nabi itu matahari dan rembulan? Ya ada itu. Quran mengatakan kamu itu manusia biasa. Itu bahkan begitu. Nah justru itu terlewatkan. Karena apa? Karena persepsi kita kepada agama itu lebih merupakan religiumatisme. Banyak sekali ya. Asal membaca surat Al-Waqiah malam Jumat nanti rezekinya tambah, gitu kan? Itu yang umum kan begitu. Ya. Maka dari itu kemudian hal-hal yang lebih substantif ini terlewatkan karena tidak relevan bagi kehidupan mereka sehari-hari sebagai akibat dari pengadaan agama yang sudah termakan oleh sejarah itu. Jadi lapuk oleh sejarah. Yang paling serius tentu saja pemahaman fikih. Itu pun sebetulnya anomali. Seolah-olah Islam itu ialah wudu. Seluruh sekian waktu dedicated untuk membahas wudu. Ya bayangkan saja istri saya itu pernah bergabung dalam satu kelompok untuk pengajian saja. Karena pemimpin kelompok itu ya kenal saya, pemimpinnya sendiri nggak mengganggu. Tapi anak buahnya setelah agak cukup lama mengetahui istri saya itu wudunya beda dengan yang ada di situ. Langsung dikatakan, Bu, wudhu ibu itu tidak sah, karena itu sembahyang tidak sah, karena itu masuk neraka. Jadi soal neraka dan surga itu cuma sekedar isunya sekedar beberapa lembar rambut. Ini yang disebut fikih oriented itu kan. Jadi apa namanya itu salah satu yang membuat kita itu mengalami kesulitan karena salah tekan. Ya. Jadi salah tekan tentang agama itu yang ditekankan itu ini. Mengapa? Karena itu the most visible, yang paling gampang dilihat kan. Sehingga karena yang paling gampang dilihat, asalkan bisa melakukan ini, lalu menimbulkan perasaan, saya salah. Jadi hanya salah simbolik, ya, symbolical piety, formal piety. Itu sebetulnya. Maka dari itu negara Indonesia adalah negara muslim terbesar di muka bumi, tapi juga yang paling korup. Itu kan menarik tuh. Ya. Karena kesalahan kita kesalahan formal piety. Nah, sebetulnya di situ relevansinya mengapa para pemikir Islam itu umumnya menganggap bahwa dari seluruh sejarah Islam itu yang paling otentik ya tentu saja Nabi sendiri dan Al-Khulafa ar-Rasyidin 4 khalifah itu. Setelah itu problem itu. Bani Umayyah itu kan sebetulnya dalam banyak hal menghidupkan kembali tradisi Arab. Termasuk tradisi suku Ismail, bukan tribalism, bukan saja tribalisme. Sejak itu, sejak berakhirnya khalifah yang 4 itu,
Dunia Islam hanya tahu dinasti tribal dynasty atau genealogical dynasty. Karena itu lalu negara-negaranya disebut dengan negara-negara dinasti genealogis kan, seperti dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah, dinasti Fatimiyah yang mendirikan Kairo tadi. Malahan sampai sekarang masih ada sisanya, Saudi Arabia. Itu penyimpangan, dan norma Islam itu penyimpangan betul. Nabi itu mengerahkan seluruh energinya untuk memerangi tribalism. Ini sekarang ini tribal itu, tribal society itu Saudi Arabia itu. Nah Saudi itu kan Saud kan, jadi adalah kerajaan punyanya keluarga Saud kan gitu kan. Jadi itu against Islam. Ironisnya mereka yang mengaku yang paling Islam, kan? Jadi semenjak jatuhnya Ali, semenjak selesainya Ali itu umat Islam tidak pernah menyaksikan suatu kekuasaan melainkan dalam bentuk dinasti genealogis, dinasti keturunan, sampai dengan zaman modern ketika orang Islam mulai belajar bikin negara republik. Jadi itu baru sekarang saja. Nah republik ini lebih mirip dengan Al-Khulafaur Ar-Rasyidun, lebih mirip dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi penyimpangan itu luar biasa, dan orientasi PT yang saya sebutkan tadi itu adalah ekses negatif dari kesuksesan umat Islam sendiri. Islam itu adalah agama yang paling sukses. Begitu lahir, berkembang dan berkuasa. Nah, karena berkuasa meliputi daerah yang waktu itu paling beradab di muka bumi, yang terbentang dari lautan Atlantik sampai gurun Gobi, maka kesibukan utama itu ialah mengatur masyarakat. Itu artinya hukum. Maka diambil dari agama aspek hukumnya. Nah, itulah dikembangkan menjadi fikih. Jadi fikih itu adalah lahir sebagai jawaban terhadap tantangan kesuksesan umat Islam bagaimana mengatur masyarakat ini. Nah, maka dari itu ilmu Islam yang pertama kali muncul kan hukum. Sehingga syariah yang mula-mula itu sebetulnya artinya seluruh agama menyempit menjadi hukum. Lalu sekarang kalau disebut syariah itu artinya hukum kan. Maka kalau disebut syariah ya persoal halal, haram kan begitu. Padahal sebenarnya syariah itu menurut Quran itu syariah itu seluruh agama. Seluruh agama itu syariah, karena syariah itu artinya jalan menuju kepada kebahagiaan. Itu. Jadi memang banyak sekali yang anomali. Banyak sekali. Kalau menurut Muhammad Abduh ya persoalan umat Islam yang paling berat itu ya kembali kepada Quran dan hadis. Ya itu jargon yang paling banyak diucapkan orang, tapi ya mungkin karena saya cukup dekat dengan orang Muhammadiyah, meskipun bukan Muhammadiyah, ya saya punya posisi untuk kadang-kadang ngeritik juga, tapi mereka senang aja. Saya bilang orang Muhammadiyah itu kegedean slogan. Slogannya kembali kepada Quran dan hadis, tapi ketemunya kan traweh, qunut, apa namanya itu, apa lagi itu? Ya, usoli apa tidak. Itu yang bikin mereka geger sama NU kan itu. Padahal Quran itu masuk cuma itu yang dulu. Oke, ya, silakan. Ya. 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 Iya kan lupa saya. Ini. Jawab lagi. Tadi dikatakan bahwa ada hukum alam yang sudah pasti diciptakan oleh Tuhan. Kemudian juga ada sunatullah yang mengatur hukum kemasyarakatan yang juga pasti sebab akibatnya. Kemudian di satu sisi dalam agama kita juga dianjurkan untuk berdoa. Nah, apakah dengan doa ini bisa interupsi atau merubah terhadap sunatullah atau hukum alam itu? Atau memang doa seperti yang disebut di akhir ayat 103 surat At-Taubah, yang kira-kira sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sering mendengar bahwa Tuhan itu maha adil. Nah, dan itu adil itu mungkin bisa sifat, ya, sifatnya adil. Tetapi sejauh pengetahuan saya bahwa
adil itu tidak termasuk dalam Asmaul Husna. Nah, apakah adil itu sudah terwujud dalam alam yang diciptakan oleh Tuhan itu melalui hukum-hukumnya? Demikian meres. Yang pertama, apakah doa itu mempengaruhi sunatullah? Malahan mempengaruhi Tuhan. Kan coba ya kan, kita misalnya nggak punya uang, lalu doa ya Tuhan kasih uang dong. Masa Anda nggak tahu kalau uang itu baik untuk saya gitu ya? Lalu Tuhan kasih, Tuhan terpengaruh gitu saya kan gitu kan. Nah, ya secara karikatural begitu. Karena itu jangan heran kalau di kalangan kaum sufi tidak ada doa-doa begitu, tidak minta-minta pada Tuhan, tidak ada. Doa yang paling dianjurkan oleh kaum sufi itu hanya doa mohon ampun. Dan Nabi sendiri itu selalu yang paling banyak itu doanya adalah minta ampun kepada Allah SWT. Ada sebuah hadis yang melukiskan bahwa Nabi itu sembahyang malam begitu lama sampai bengkak kakinya karena duduk terus. Sehingga ketika selesai seorang sahabat yang menunggu itu bertanya, Nabi, apa yang Anda kerjakan? Saya mohon ampun kepada Allah. Loh, Anda kan Nabi dan Quran menyebutkan bahwa Anda itu dijamin dosanya itu diampuni Tuhan. Itu dalam surat Al-Fatih itu kan ada itu. Bahwa Tuhan itu mengampuni seluruh dosa Nabi. Nah, jawab Nabi itu menarik sekali. Dalam bahasa Arab itu, alam akun abdan syakurun. Apakah aku ini bukan seorang hamba yang selalu bersyukur? Jadi beristighfar, minta ampun itu juga suatu cara bersyukur kepada Allah. Nah, tapi doa itu memang bagian dari ajaran agama dan memang seperti dikatakan dalam taubat, yaitu menimbulkan ketentraman. Doa itu menimbulkan ketentraman karena doa itu membuat kita berasosiasi dengan Tuhan, ya, link juga. Dan kalau kita kaitkan dengan konsep tawakal, ya, tawakkalnya vokalisasi yang begini tawakul, lebih dalam tawakal, yaitu bersandar kepada Allah. Maka doa itu mempunyai efek penguatan kepercayaan diri. Orang menjadi tentram, orang menjadi lebih percaya diri, orang menjadi lebih optimis. Nah, karena lebih optimis, maka dia mempunyai potensi yang lebih besar untuk bisa mengatasi persoalannya. Itu sebenarnya itu kalau kita terangkan secara ilmiah begitu ya. Secara ya kalau di kebanyakan orang beragama tidak mengalami itu, tapi seolah-olah marxis ada intervensi Tuhan gitu. Ya memang ada intervensi Tuhan dalam arti bahwa orang itu kemudian menjadi tentram. Karena itu zikir itu begitu penting dalam hidup ini, karena zikir itu membuat kita lebih tentram. Allah dzikrillah Tuhan. Ketahuilah bahwa dengan ingat pada Allah itu kita menjadi lebih tentram. Dan begini, manusia itu pada dasarnya tidak tahan hidup sendirian. Coba kalau kita berada di sebuah lapangan yang luas sekali dan sendirian, kan kita ngeri sendirian. Begitu ada orang lewat dari jauh, ada orang. Kita senang. Karena kita tidak tahan sendirian. Nah, kalau secara spiritual kita tidak tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita memang tidak pernah sendirian karena ada Allah SWT, itu merupakan penguat rohani yang luar biasa. Sekarang lagi kita bayangkan, kalau kita sendirian di suatu tempat, kan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang ada kan takut dan sebagainya gitu kan. Begitu ada orang, meskipun dari jauh, kita bisa berbuat apa? Langsung aja kita bisa berbuat sesuatu. Pikiran kita menjadi lebih jernih. Nah, karena itulah doa itu, misalnya sehabis sholat itu sekitar 3 Subhanallah, ya. Maha suci Allah. Maksudnya ialah kita membebaskan diri kita, memahasucikan Tuhan, membebaskan diri kita dari prasangka buruk pada Tuhan. Sebab dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kejadian yang menurut kita itu sepertinya tidak semestinya. Kita orang baik-baik, tapi nasibnya gini aja, gitu kan? Itu orang yang tidak peduli dengan kebaikan, tapi nasibnya untung terus. Ini mana keadilan Tuhan? Nah, jadi sudah mulai menuduh Tuhan. Itu berbahaya. Karena menuduh Tuhan berarti kehilangan harapan pada Tuhan, dan kalau kehilangan pada Tuhan, mau berharap pada siapa?
Padahal harapan itu adalah penting sekali dalam hidup. Kita itu berani hidup karena harapan. Mengapa kita tahan hidup ini? Ya karena ada sesuatu yang kita harapkan. Kalau nggak besok, yang datang next week. Ya. Kalau nggak next week, next month. Kalau tidak next month, then next year, gitu kan? Kalau tidak next year, ya next life, like nah. Itu yang buat kita itu tahan hidup. Jadi apa namanya, harapan itu adalah apa namanya, floating cushion untuk gitu kita bisa mengambang di lautan kehidupan yang tidak menentu. Maka dari itu kalau orang tidak punya harapan lagi, apalagi kalau tidak punya harapan pada Tuhan, sehingga kita diajari setiap kali kita kehilangan harapan pada Tuhan, kita membaca Subhanallah. Maksudnya Allah, Tuhan tidak seperti yang aku duga. Tuhan itu baik. Nah, ketika kita berhasil memupus itu, lalu kita katakan alhamdulillah. Kita pertegas persepsi positif kita pada Tuhan itu. Alhamdulillah. Ini namanya syukur. Nah sekarang kaitkan dengan firman Tuhan bahwa barang siapa bersyukur, maka nikmatnya akan aku tambah. Karena syukur itu menimbulkan optimisme. Karena orang optimis itu lebih punya energi. Optimisme itu adalah sumber energi. Sumber energi yang luar biasa. Nah kemudian setelah optimis, Allah Akbar, rawi-rawi lantas malang-malang butuh kan begitu kan, apapun bisa kita atasi. Soalnya Allah yang besar, yang lainnya kecil, gitu kan? Itu jadi tiga itu sebenarnya faktor psikologi kita. Pertama pesimis, harus kita hapuskan menjadi optimis, dan setelah optimisme harus kita teruskan dengan tekad berani hidup. Setan ora doyan demi orang